Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 441 chapter 441 Yan Feng dan Sky Eyes. Dia tampan, dan dia seorang guru di Akademi Shrek. Dia tidak bisa lebih sempurna lagi. Akademi Shrek, luar biasa. Yan Feng tiba-tiba membelai bulu matanya di Wu Sangkong. Bertahun-tahun yang lalu, saya sangat ingin menjadi siswa di sana, dan saya bahkan mengikuti ujian. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak berhasil masuk. Sayangnya saya tidak berhasil, saya mungkin bisa belajar di bawah bimbingan Anda. Tidak, kata Wu Zhangkong. Saat kamu masih sekolah, aku juga murid. Kamu tidak cukup muda untuk menjadi muridku. Astaga, Yan Feng cemberut. Begitukah caramu selalu berbicara dengan seorang gadis? Apa kau tidak tahu bagaimana membuat obrolan ringan? Wu Zhangkong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya makan dalam diam. Orang ini, Yan Feng mengerutkan bibirnya dan memelototinya, tapi setelah beberapa saat dia tidak tahan keheningan. Karena kamu adalah seorang guru di Akademi Shrek, kamu harus menjadi Master Armor Pertempuran, kan? Apakah Anda Master Armor Pertempuran satu kata atau dua kata? Dua kata, jawab Wu Zhangkong. Mata Yan Feng melebar. Dia baru berusia 33 dan dia adalah Master Armor Perang dua kata. Dia luar biasa. Tidak heran aku tidak tahu seberapa kuat dia. Oh, jawabnya, mencoba terlihat acuh tak acuh. Aku sendiri baru saja menjadi Master Armor Pertempuran satu kata. Untuk kata pertamaku, aku memilih Phoenix. Sejujurnya, ini tidak cocok untukku. Jiwa bela diri saya adalah labu api, dan baju besi perang biasanya dinamai sesuai nama Master Jiwa, jiwa bela diri atau jiwa roh. Tapi aku tidak mungkin menggunakan God, jadi aku menggunakan arti namaku sendiri. Bagaimana dengan Anda, apa yang Anda beri nama baju besi Anda? Sky Eyes. Oh, itu sangat keren, Yan Feng berseru. Kenapa kamu memilih itu? Apakah karena Anda memiliki jiwa bela diri atribut S? Wu Zhangkong akhirnya mendongak dari makanannya dan menatap lurus ke matanya. Sky, adalah bagian pertama dari jiwa bela diri saya. Eyes, berasal dari arti nama istri saya. Jangan bicara saat makan. Makan saja. Istrinya. Yan Feng tercengang. Dia punya istri. Tentu saja dia punya istri. Tidak mungkin pria sehebat dia tidak mau. Perasaan kehilangan menimpanya seperti truk dan nafsu makannya menghilang. Keduanya makan dalam diam. Wu Zhangkong tidak makan banyak, dan dia makan sepelan biasanya, pikirannya mengembara ke waktu lain. Wow, Zhangkong, manisan sayuran kuning itu luar biasa. Telurnya juga sangat enak, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia memasaknya dengan sangat baik. Tunggu saja. Aku akan belajar cara membuatnya dan memasak untukmu juga, oke? Hei, tinggalkan beberapa tahu untukku juga. Saya dengar tahu bagus untuk kulit. Kulitku mungkin lebih bagus dari kulitmu, tapi aku masih harus berusaha. Potongan daging babi tumis amis ini enak. Apa menurutmu aku harus makan setengah mangkuk nasi lagi? Aku tidak akan gemuk, kan? Kamu bodoh, lihat dirimu. Ada nasi yang menempel di wajahmu. Aku tidak akan menciummu saat kamu seperti itu. Ah, jangan gosokkan padaku. Pada saat Wu Zhangkong dan Yan Feng selesai makan dan meninggalkan restoran, matahari telah mencapai puncaknya. Yan Feng melontarkan senyuman pada Wu Zhangkong. Terima kasih untuk makan siangnya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku pergi. Bisakah kamu memberikan nomormu? Saya akan kembali ke Pagoda Jiwa sekarang dan meminta mereka untuk mencabut permintaan investigasi yang saya buat. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Wu Zhangkong menyerah dan menyerahkan nomor teleponnya. Lain kali aku di kota Shrek, aku akan pergi mencarimu dan kita bisa makan malam, oke? Yan Feng berseri-seri. Wu Zhangkong menatapnya dengan dingin. Saya pergi. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat sosoknya yang pergi, Yan Feng menghela nafas suram. Semua pria baik selalu diambil. Betulkah? Kapan saya akan menemukan pria baik saya sendiri? Heaven Spirit City terlalu kecil untukku. Mungkin aku harus pergi ke kota Shrek. Saya adalah Master Armor Pertempuran satu kata sekarang, setelah baik. Ya, saya akan meminta Pagoda Jiwa untuk memindahkan saya ke sana.
Setelah kekalahan mereka di kota roh surga, Tang Wulin dan teman-temannya tidak punya pilihan selain mengubah rencana mereka. Mereka akhirnya mengambil jalan memutar, segera menumpuk ke dalam mobil jiwa mereka dan langsung menuju ke kota berikutnya. Meskipun mereka berpikir panjang dan keras tentang hal itu, mereka tidak dapat membuat rencana yang lebih efisien daripada menyerang seseorang di pagoda jiwa untuk menarik penegak hukum. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana lama. Untungnya bagi mereka, semuanya berjalan cukup baik. Mereka membersihkan beberapa kota berikutnya tanpa masalah. Tidak ada yang mempertanyakan identitas mereka yang seharusnya sebagai pengawas, dan beberapa hari kemudian, ujian mereka sudah setengah jalan. Kita sekarang berada di hari keempat, kata Tang Wulin sambil mempelajari peta mereka. Mereka sekali lagi berada di mobil jiwa mereka, menuju kota berikutnya dalam rute mereka. Kami perlu sedikit mempercepat. Kami akan melakukan 2 kota hari ini dan 2 lagi besok. Lalu, keesokan harinya, kita akan sampai di kota cerah. Itu memiliki banyak orang kuat, jadi kita seharusnya tidak perlu menyerang pagoda roh di sana. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota federasi. Meskipun kami harus lebih berhati-hati setelah kami tiba. Awalnya mereka cemas saat melakukan perjalanan dari kota ke kota, tetapi saraf mereka telah tenang di sepanjang jalan. Tantangan yang mereka hadapi selama perjalanan mereka sangat besar, dan saat mereka mengatasinya satu persatu, mereka menjadi lebih percaya diri. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah Yan Feng, dan dari situ, mereka memahami jenis kekuatan yang dimiliki oleh Master Armor Pertempuran. Sebagai siswa Akademi Shrek, mudah bagi mereka untuk menjatuhkan Raja Jiwa atau bahkan Kaisar Jiwa ketika mereka bersatu. Namun, ketika sampai pada baju besi pertempuran, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Wulin, aku tahu tempat di Bright City di mana kita bisa menemukan beberapa lawan, kata Ye Xinglan tiba-tiba. Hah, di mana? Minat Tang Wulin terusik. 10.000 tahun yang lalu, kami bersaing dengan akademi di Bright City, dan bahkan hari ini, persaingan kami terus berlanjut. Murid-murid mereka adalah yang terbaik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Shrek, tentu saja, tapi mereka masih bisa dihitung sebagai salah satu akademi terbaik di benua. Kita harus pergi mengunjungi mereka. Mata Gu Yue berbinar dengan pengertian. Anda mengacu pada Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, yang sudah terkenal sebagai salah satu akademi hebat selama 10.000 tahun. Tepat, mata Ye Xinglan berbinar karena kegembiraan. Saya mendengar kedua akademi masih menyimpan dendam satu sama lain. Bayangkan betapa hebatnya jika kita mengalahkan mereka. Tang Wulin mengangguk, itu masuk akal. Saya pikir itu ide yang bagus. Ayo lakukan. Baik, itu sudah diselesaikan. Ye Xinglan mengepalkan tinjunya. Bicara tentang itu nanti, kata Xie, suaranya sedikit gemetar. Pertama kita perlu mengatasi masalah yang ada di depan kita. Semua orang melihat keluar jendela untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. 20 misya berjejer di jalan raya di kejauhan. 5 berwarna ungu dan sisanya kuning. Mereka baru saja tiba dan membentuk pos pemeriksaan. Mereka mengenakan lambang pagoda jiwa di pelindung dada mereka. Tang Wulin dan kelompoknya telah membersihkan 5 kota, dan pagoda jiwa akhirnya datang untuk menilai mereka. Wulin, apa yang kita lakukan? Xie bertanya sambil memperlambat mobil mereka hingga merangkak. Tang Wulin menyipitkan matanya. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa setiap kali dia membuat wajah ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Hentikan mobilnya, dia berteriak. Tanpa menunggu mobil berhenti, Tang Wulin meninju pintu mobil dan menerbangkannya. Kemudian dia meraih atap dan merobeknya. Mereka berenam tahu bahwa mereka tidak mampu untuk ditangkap. Meskipun mereka hanya akan didenda dan dipaksa untuk meminta maaf jika tertangkap, ada kemungkinan mereka bisa dikirim kembali ke Akademi Shrek. Tidak hanya akan memalukan, mereka juga akan gagal dalam ujian. Tidak pernah dalam sejarah Akademi Shrek ada ketua kelas yang dikeluarkan. Tang Wulin menolak menjadi yang pertama. Dia juga tidak ingin menyeret teman-temannya bersamanya. Xie menginjak pedal rem, menyebabkan mobil berbelok ke samping. Semuanya memiliki tubuh yang kokoh. Bahkan Sulizi, dengan seni rahasia sekte Tang yang dipelajarinya, sama kuatnya dengan yang lain. Mereka semua tidak terpengaruh ketika mobil itu menabrak pembatas jalan raya dan kelembaman membuat mereka terbang keluar dari atap ke segala arah. Gu Yue meraih Su Xiaoyan saat mereka mendarat. Dia segera berteriak, badai salju. Atas perintah Gu Yue, cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala saat dia menggunakan badai salju. Dia
Dia sudah memanggil jiwa bela dirinya sebelum mereka dilempar keluar dari mobil. Dikombinasikan dengan elemental Tide Guyue, badai salju dengan cepat tumbuh sampai menelan jalan raya dan hutan sekitarnya di kedua sisinya. Ke dalam hutan, segera, Tang Wulin memerintahkan teman-temannya. Namun dirinya sendiri, berdiri diam saat dia menghadapi Misha yang mendekat. Soul Land 3 Chapter 442. Chapter 442 Guyue yang Maha Kuasa. Para Misha menyiapkan meriam mereka saat terbang. Mereka terbang dengan kecepatan luar biasa, dan jelas bahwa satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri bagi kelompok Tang Wulin adalah melalui hutan. Satu-satunya penangguhan hukuman yang ditemukan Tang Wulin ketika dia menatap Misha yang mendekat adalah bahwa mereka dikirim oleh pagoda roh dan bukan pemerintah. Para Misha ini tidak akan berani membunuhnya. Setidaknya tidak di yurisdiksi federasi. Oleh karena itu, Tang Wulin menyimpulkan bahwa Misha ada di sini untuk menangkap. Dengan pemikiran ini, dia yakin bahwa teman-temannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, para Misha menyingkirkan meriam mereka saat mereka mendekat. Mereka semua dengan tangan kosong sekarang, dengan 5 Misha ungu memimpin serangan. Tang Wulin melompat ke arah mereka, cincin jiwa emas cemerlang muncul di bawahnya saat dia menggunakan tubuh naga emas. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya dan sisik emas berdesir di lengan kanan dan tubuhnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, lalu benang cahaya bintang berputar mengelilinginya dan terwujud menjadi tantangan. Dia segera melepaskan semua kekuatannya. Raungan drakonik terpancar dari tubuhnya saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan kedua tangannya membentuk lingkaran. Esensi darahnya mengalir terbalik, lengan kanannya mencengkeram tangan kirinya, dia menyapu udara dengan cakar, melepaskan serangan yang menggunakan Golden Dragon Socks the Heavens dan Golden Dragon Dreadclaw. Tang Wulin mendorong semua kekuatan jiwa di tubuhnya untuk menyatu ke dalam cakarnya, naga emas mengguncang langit semakin memperkuat Dreadclaw-nya. Dia tidak berani mencoba ini sebelum ujian, tetapi karena esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat dan dia hampir menghancurkan segel keempat, dia sekarang merasa bahwa tubuhnya dapat menangani kekuatan serangan ini. 5 tanda cakar bersinar merobek udara, meninggalkan ekor kemegahan emas tua. Bilahnya sendiri mengilap keemasan cemerlang, pola sisik samar terukir di punggungnya. Panjang 1 meter pada awalnya, mereka tumbuh hingga 10 kali panjangnya saat mereka menyerbu ke arah Misha. Meskipun tidak berwujud, kekuatan mereka yang luar biasa mungkin menghentikan 5 Misha ungu di tengah penerbangan, tampilan kekuatan yang mempesona. Pilot Misha dikejutkan oleh bilah cakar. Secara umum, kekuatan serangan Master Jiwa berkorelasi langsung dengan jarak yang ditempuh. Meskipun menyimpulkan bahwa cincin emas Tang Wulin adalah cincin jiwa, mereka tidak dapat memahami fakta bahwa itu adalah emas. Oleh karena itu, saat bilah cakar semakin panjang dalam pendekatan mereka, naluri pilot Misha berteriak agar mereka mengambil posisi bertahan. Mereka memanggil perisai energi mereka dengan kekuatan penuh. Tapi itu tidak berhasil. Pisau cakar merobek dengan rapi seperti pisau mentega, gelombang kejut beriak di udara. Krisis menguatkan kemudian dan Misha ungu terbang mundur, dikirim terbang oleh kekuatan berat. Retakan mengotori perisai energi mereka, diambang kehancuran. Setiap penonton tidak bisa mempercayai mata mereka. Seorang anak laki-laki telah menghadapi 20 Misha sendirian, tetapi dengan satu sapuan cakar, dia menjatuhkan 5 Misha ungu ke udara, menepuknya seperti lalat. Kekuatan yang mendominasi seperti itu. Saat Misha kuning yang tertinggal menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka segera melambat dan waspada terhadap Tang Wulin. Siapapun yang bisa melakukan itu bisa menghancurkan Misha kuning seperti kertas. Tang Wulin jatuh ke tanah, lalu segera terjun ke tengah badai salju yang tebal, menghilang dari pandangan Misha. Sesaat kemudian, Guyue menariknya ke arahnya. Dengan bantuan Guyue, Su Xiaoyan melepaskan badai salju yang kuat. Dengan memfokuskan kekuatannya untuk memberdayakannya, badai salju langsung menyelimuti area dalam radius beberapa ratus meter, salju menutupi penglihatan para Misha. Tang Wulin telah menyerang tidak hanya untuk mengulur waktu, tetapi juga untuk mengintimidasi lawan-lawannya yang lain. Dia ingin menanamkan ketakutan di hati mereka, untuk menyalakan bara kewaspadaan tentang terlibat dalam pertempuran sendirian. Dengan begitu, mereka tidak akan berpencar untuk mencari daerah tersebut dan mengandalkan radar mereka. Salah satu dari banyak pelajaran penting yang diberikan Akademi Shrek kepada mereka adalah bagaimana menghindari deteksi radar, dan menggunakan badai salju adalah salah satu metode tersebut. Radar tidak bisa membedakan antara kebisingan dan sinyal dalam badai salju yang bergejolak. Tang Wulin berlari ke depan bersama Guyue.
Beberapa langkah kemudian, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Satu saat kakinya berada di tanah yang kokoh, lalu saat berikutnya, tidak ada apa-apa. Dia mendapati dirinya tertahan dalam kegelapan yang mencakup semuanya, sebuah lubang tanpa jalan keluar. Sedetik kemudian, bola cahaya berkedip-kedip menyebarkan kegelapan. Mereka berdiri di ruang bawah tanah kecil. Teman-teman mereka yang lain juga hadir, menunggu kedatangan mereka. Bola cahaya melayang dengan lembut di atas telapak tangan Gu Yue. Dia melepaskan tangannya, fokus pada tugas berikutnya dalam diam. Menggunakan elemental tide dan elemental kontrol, dia memindahkannya lebih dalam ke bawah tanah dan menciptakan langit-langit yang lebih tebal di atasnya. Semua orang menatapnya dengan heran, bahkan Ye Xinglan yang sombong. Kontrolnya atas elemen bumi sangat mengagumkan. Dengan membawa mereka lebih dalam ke bawah tanah, dia menggunakan elemen tanah untuk menyembunyikan mereka dari radar. Sebelumnya terjebak dalam situasi tanpa harapan, mereka dibebaskan oleh pemikiran cepat dan kekuatan luar biasa Gu Yue. Pilot Misha itu tidak akan pernah berpikir untuk mencari mereka jauh di bawah tanah, dan sensor mereka juga tidak akan menangkap mereka. Jika Misha segera melepaskan tembakan, Tang Wulin dan kelompoknya pasti sudah tidak berdaya atau mati sekarang. Untungnya bagi mereka, mereka tidak melakukan kejahatan besar dan hanya menyebabkan beberapa gangguan. Karena itu, Misha tidak menggunakan kekuatan mematikan, meninggalkan mereka sebagai jalan keluar. Sekitar 10 menit kemudian, keringat mulai menempel di kulit Gu Yue, dan dia akhirnya berhenti mengangkut mereka lebih dalam di bawah tanah. Kendalikan pernapasanmu. Udara di sini semakin tipis, kata Tang Wulin. Meskipun mereka aman dari pengejaran, mereka mungkin mati lemas. Tidak apa-apa, kata Gu Yue. Dia memanggil bola air dengan lambaian tangan kirinya. Dia dengan lembut menggosoknya dengan tangan lainnya. Bola mulai menyusut dan udara semakin tebal. Guru mengajari saya cara memisahkan oksigen dari air. Kita akan baik-baik saja untuk beberapa saat lagi. Kakak Gu Yue, kamu bisa melakukan apa saja? Su Xiaoyan berseru kagum. Gu Yue tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa. Bagaimanapun, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita. Setelah mereka menyerah, kita bisa kembali ke permukaan. Tapi apa yang kita lakukan? Pagoda jiwa sedang mencari kita, jadi saya menduga pesanan telah diteruskan ke kota-kota lain. Cabang manapun yang kami kunjungi akan waspada. Kami tidak dapat melanjutkan rencana yang sama. Kami membutuhkan yang baru. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia merenung. Kami masih memiliki beberapa kota untuk dikunjungi, dan semuanya sangat padat. Kota-kota besar harus memiliki akademi master jiwa yang bagus dengan banyak orang yang lebih kuat dari kita. Mungkin kita bisa. Matanya berkaca-kaca saat kata-katanya menghilang, pikirannya semakin tenggelam dalam pikirannya. Menantang Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran tampak lebih menarik dari sebelumnya. Karena mereka tidak bisa menyerang pagoda roh lagi, mereka tidak punya pilihan lain. 1 jam kemudian, ia kembali ke permukaan. Benar saja, Misha itu tidak terlihat di manapun. Sayangnya, mobil mereka mengalami kerusakan. Tang Wulin membuka peta dan memeriksanya. Mereka berada 200 km dari kota berikutnya. Tak perlu dikatakan, tidak ada pilihan selain melaksanakan dengan berjalan kaki. Dengan dukungan elemen angin Gu Yue dan roti sup agility Sulizi, mereka dapat maju dengan cepat. Tang Wulin memberikan beberapa dukungan kepada Sulizi, lebih rentan terhadap kelelahan seperti dirinya. Demikian pula, Ye Xinglan menawarkan bahu kepada Su Xiaoyan. Tetapi ketika tiba saatnya, Tang Wulin dan rekan-rekannya bergerak maju ke kota berikutnya. Solen 3 Chapter 443. Chapter 443 Penantang. 200 km bukanlah apa-apa bagi Tang Wulin, tetapi bagaimana Sulizi menanganinya adalah cerita lain. Meskipun dia makan roti babi dan roti sup saat mereka berlari, dia bisa merasakan dirinya semakin kurus. Sialan kau, pagoda roh! Sulizi berteriak, mengepalkan tinju marah ke langit. Gu Yue menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sulizi menoleh padanya. Saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan pernah menjual roti saya kepada mereka. Ye Xinglan mendengus. Kita akan lihat seperti apa masa depan. Tang Wulin, di sisi lain, tenggelam dalam pikirannya. Rencananya adalah membersihkan 2 kota hari ini, tapi kami hanya akan bisa membersihkan 1 kota jika terus begini. Kita akan istirahat saat sampai di kota, lalu kita akan mengunjungi akademi setempat di sore hari. Mereka segera menemukan penginapan kecil untuk ditinggali, dan setelah beberapa jam istirahat, mereka akan baik-baik saja.
Bagaimanapun, mereka adalah master jiwa. Mereka saat ini berada di Skjorder City, sekitar 2000 km dari Bright City. Beberapa kota masih duduk di antara mereka dan tujuan akhir mereka di kota cerah, dan mereka tidak lagi memiliki mobil atau uang untuk membeli yang lain. Setelah membersihkan kota ini, mereka harus naik kereta untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Tang Wulin bertanya-tanya untuk melihat di mana Akademi Master Jiwa setempat berada. Seperti yang dia duga, ada akademi yang cukup terhormat di sini. Itu disebut Skjorder Star Ocean Academy dan berspesialisasi dalam Master Jiwa tipe terbang. Padahal, itu adalah persyaratan bagi calon siswa yang ingin masuk. Namun, itu bukanlah akademi tingkat lanjut. Akademi tingkat lanjut adalah institusi yang mengangkat Master Jiwa Jenius, Pilot Misha, dan Master Armor Pertempuran. Tentu saja, akademi semacam itu sebenarnya tidak harus menghasilkan Master Armor Tempur. Mereka hanya harus memiliki program yang berorientasi pada membesarkan mereka. Siswa biasanya lulus dari akademi lanjutan antara usia 22 hingga 25 tahun. Bahkan di Akademi Shrek, sangat jarang seorang siswa menjadi Master Armor Pertempuran satu kata pada usia itu. Akademi lain bahkan tidak bisa berharap untuk bersaing. Aku harus memanggilnya. Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya dari timnya yang tidak beristirahat saat ini. Dia belum terlalu lelah, dan ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Dia memanfaatkan alat komunikasi jiwa yang melengkapi di lobi penginapan untuk menelepon. Begitu panggilan tersambung, Tang Wulin berkata, "Paman Tuan." "Wulin, bagaimana ujianmu? Apakah semuanya baik-baik saja?" Zhen Hua bertanya dengan nada hangat. "Segalanya tidak berjalan dengan baik," kata Tang Wulin. "Saya mengalami masalah, dan saya butuh lebih banyak uang untuk menyelesaikan ujian. Saya sedang berada di kota Skjorder sekarang, tetapi saya tidak dapat mengambil misi pandai besi tanpa lencana saya. Dapatkah Anda menarik beberapa hal agar cabang asosiasi di sini mengizinkan saya mengambil beberapa misi penempaan paduan atau pemurnian roh? Dan apakah mereka meminjamkan saya beberapa palu juga? Saya butuh uang untuk biaya perjalanan." Antrean itu terdiam sesaat, lalu Zhen Hua berbicara sekali lagi. "Pasti sulit bagimu. Pergilah ke Skjorder Blacksmith Association. Anda tidak harus memalsukan, akan terlalu merepotkan untuk meyakinkan mereka mengingat usia dan pangkat Anda. Saya hanya akan meminta mereka memberi Anda uang." "Terima kasih, Paman Tuan." Tang Wulin bersuka cita di dalam hatinya. Luar biasa, Paman Tuan sangat murah hati. Memiliki Paman Tuan seperti dia adalah yang terbaik. Tidak perlu berterima kasih padaku. Zhen Hua terkekeh. "Wajar jika aku melakukan ini untukmu. Kunjungi saya jika Anda memiliki kesempatan." "Pastinya," Tang Wulin berkata dengan penuh semangat. Jika dia berkunjung, dia akan memiliki Divine Blacksmith untuk mengajarinya, belum lagi semua makanan lezat yang bisa dia makan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dan makanan. Pada saat Tang Wulin pergi mengunjungi asosiasi pandai besi setempat dan kembali dengan 1 juta kredit yang ditambahkan ke kartunya, teman-temannya telah selesai pulih. "Ayo beli mobil lain," kata Xie, matanya bersinar karena kegembiraan. Apa yang dipikirkan orang lain? Tang Wulin menyapu pandangannya ke seluruh temannya. Ye Xinglan adalah orang pertama yang menyuarakan pikirannya. "Saya pikir memiliki mobil akan sangat nyaman. Tidak akan secepat kereta, tapi bagus untuk berkeliling di dalam kota. Kami juga akan dapat menggunakan GPS onboard untuk menghemat waktu dalam mencari jalan." "Baik, ayo beli yang lain." Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Tang Wulin untuk membeli mobil. Untungnya bagi mereka berhasil menemukan satu merek yang sama dengan yang mereka hancurkan, dan dengan harga yang kurang lebih sama juga. Setelah semuanya teratur, mereka melanjutkan perjalanan ke Akademi Laut Bintang Skjorder. Skjorder Star Ocean Academy terletak di sudut barat daya batas kota. Akademi ini didirikan 2000 tahun yang lalu, dan meskipun sejarahnya tidak sepanjang atau bergengsi seperti Akademi Shrek, namun akademi itu tetap terkemuka dan terkenal. Akademi ini menghasilkan jenius yang adil, dan karena insinyur jiwa tipe terbang disukai untuk perekrutan militer, mereka juga memiliki hubungan dekat dengan militer. Meskipun insinyur jiwa dapat terbang menggunakan perangkat jiwa, mereka yang mampu terbang melalui kemampuan mereka sendiri mendominasi mereka yang tidak. Bisa dikatakan, bahkan mereka yang tidak memiliki jiwa bela diri yang kuat bisa menjadi kuat dengan bantuan perangkat jiwa. Munculnya perangkat jiwa mengurangi kesenjangan antara master jiwa biasa dan jenius. Kemudian, ketika Misha muncul, lapangan bermain diratakan. Hanya ketika armor pertempuran diciptakan, master jiwa berbakat mendapatkan kembali keunggulannya.
Skyorder Star Ocean Academy adalah akademi master jiwa yang berfokus pada produksi insinyur jiwa tipe terbang. Akibatnya, mereka terkenal di federasi karena menghasilkan pilot Misha dan militer yang sangat baik. Dengan dukungan militer, mereka tumbuh sangat cepat, sedemikian rupa sehingga mereka berada di antara yang terbaik dari akademi tingkat 2. Sebuah mobil jiwa berhenti di sebuah gang kecil dekat akademi Skyorder Star Ocean. 6 orang turun dari mobil, semuanya mengenakan pakaian olahraga hijau yang menarik. Mereka adalah Tang Wulin dan rekan satu timnya. Mereka baru saja membeli pakaian ini, warna hijaunya sama dengan Shrek Academy. Tang Wulin membawa mereka ke gerbang logam Akademi Laut Bintang Skyorder. Gerbang itu berukuran 20 meter yang menakutkan dan lebar 40 meter, ukuran yang bahkan memungkinkan Misha untuk melewatinya dengan mudah. Tembok akademi sama tingginya dan mengelilingi kampus yang sangat besar. Akademi menempati seluruh bagian barat daya kota. Tang Wulin melirik Xie dan memberi isyarat agar dia mulai. Mulut Xie bergerak-gerak, tapi dia dengan cepat mengeluarkan 2 tiang panjang, keduanya sebenarnya adalah 2 bagian dari spanduk. Dia membentangkan spanduk itu hingga panjang penuh 10 meter, kata-kata yang ditulis dengan tinta hijau yang provokatif menutupi kain putihnya. Tulisannya bukan yang paling rapi, tapi pesannya tersampaikan. Xie kemudian meraih 1 tiang dan Su Lizhi memegang tiang lainnya, keduanya menopang tiang itu dengan tegak. Tak terhitung banyaknya orang yang berdatangan ke akademi, jadi semua orang segera menyadari sekelompok orang yang penasaran berdiri tepat di luar gerbang. Yang terpenting, mereka melihat spanduk itu. Kami dari Akademi Shrek, kami di sini untuk menantang tim siswa terkuat Anda yang berusia di bawah 20 tahun. Suara pejalan kaki terdengar dengan nada bosan. Kemudian arti kata-kata itu tiba-tiba menghantam mereka. Apa? Mereka di sini untuk menantang kita. Memang, ini adalah rencana Tang Wulin. Sederhana, langsung, dan efisien. Pagi baru saja dimulai, dan para siswa berbondong-bondong berjalan melewati gerbang. Tapi saat spanduk itu dikibarkan, mereka membeku di tempatnya dan menatap. Banyak yang heran, beberapa cemberut, beberapa menunjukkan kemarahan, dan yang lainnya hanya ingin tahu. Hanya butuh beberapa menit bagi kerumunan orang untuk terbentuk di gerbang, semuanya tertarik dengan nama dongeng Akademi Shrek. Untuk master jiwa muda seperti mereka, Akademi Shrek adalah tanah suci yang legendaris. Siswa dari Akademi Shrek datang untuk menantang akademi kami. Mereka menantang tim kami yang berusia di bawah 20 tahun. Tapi mereka tidak boleh lebih dari 15 tahun. Tang Wulin berdiri di depan kelompoknya, benar-benar berwajah batu. Dia yakin Skyorder Star Ocean Academy tidak akan menolak tantangan langsung seperti ini. Gengsi akademi dan moral para siswa akan anjlok jika mereka melakukannya. Seorang anak laki-laki tiba-tiba mendekati mereka. Dia tampaknya berusia sekitar 17 tahun. Apakah kalian benar-benar dari Akademi Shrek? Tang Wulin mengangguk. Ya, kami ingin bertanding dengan akademi Anda. Anak laki-laki itu menatap mereka dengan curiga. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda berasal dari Shrek? Tang Wulin memberinya senyuman samar. Matanya bersinar keemasan, dan cincin jiwa emas muncul dari bawahnya. Teriakan keheranan menggema di seluruh kerumunan. Anak laki-laki itu khususnya tampak ketakutan. Cincin jiwa emas. Dia memiliki cincin jiwa emas. Bukankah legenda mengatakan bahwa jiwa roh terkuat hanya berwarna oranye? Bagaimana emasnya? Tunggu, legenda mengatakan bahwa cincin jiwa para dewa itu emas. Tidak ada orang di sini yang tahu bahwa cincin jiwa emas Tang Wulin sebenarnya adalah cincin jiwa esensi darah. Tang Wulin merasa sedikit kesal. Dia tidak punya cara nyata untuk membuktikan identitas mereka. Apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka telah disita. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan cincin jiwa emasnya, yang jauh lebih mengejutkan daripada 3 cincin ungu. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mendominasi pikiran siswa Akademi Skyorder Star Ocean, membuat mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa mereka berasal dari Akademi Shrek. Dan itu berhasil. Anak laki-laki di depan mereka memucat saat menyadari dan tersandung ke belakang dengan kagum. Soul Land 3 Chapter 444. Chapter 444 Akademi Skyorder Star Ocean. Saat kerumunan mencapai puncak kegembiraannya, beberapa orang berjalan keluar dari gerbang. Pemimpin mereka adalah pria tinggi berotot dengan rambut pendek beruban dan tatapan tajam. Dia berhasil melewati kerumunan dan dengan cepat melihat cincin jiwa esensi darah Tang Wulin. Kejutannya hanya berlangsung sesaat, kilatan singkat di wajahnya, tapi dia langsung sadar kembali. Dia bahkan tidak menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan kelompok Tang Wulin.
Kalian anak-anak dari Akademi Shrek, tanyanya, matanya bergerak dari cincin jiwa emas untuk bertemu dengan tatapan Tang Wulin. Apakah Anda dari pelataran luar atau dalam? Tang Wulin berdiri tegak, menatap pria itu secara bergantian. Saya ketua kelas dari pelataran luar kelas 1. Namaku Tang Wulin. Tidak seperti penggerebekan mereka di Pagoda Roh, ada formalitas tertentu yang datang dengan menggunakan nama Akademi Shrek untuk menantang akademi lain. Ketua kelas, syok terlihat di mata pria itu, bahkan lebih besar dari saat dia melihat cincin jiwa emas. Anda bisa menyingkirkan spanduk Anda sekarang. Silakan masuk. Pria itu memberi isyarat agar mereka mengikuti. Tang Wulin mengangguk pada Xie dan Su Lizhi dan keduanya dengan cepat menyingkirkan spanduk. Langkah pertama dan terpenting dari rencana mereka telah selesai. Itu tidak akan berhasil jika terus memprovokasi orang-orang Skyorder Star Ocean Academy di depan pintu mereka. Mereka harus meninggalkan wajah mereka. Pergi ke kelas, kata pria itu sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Pria itu jelas-jelas memiliki banyak otoritas di akademi mereka. Atas perintahnya, para siswa berserakan seperti burung, bergegas melewati gerbang dan pergi ke kelas mereka. Kelompok 6 Tang Wulin mengikuti pria itu masuk. Mereka terkesan dengan kampus. Seperti yang diharapkan dari akademi dengan sejarah ribuan tahun, kampusnya sangat besar. Itu membanggakan air mancur yang indah, pepohonan dan semak yang terawat rapi, dan banyak patung yang tersebar dalam desain yang cermat. Pria itu balas menatap mereka saat dia memimpin jalan. Saya Li Zilong, Kepala Sekolah Skyorder Star Ocean Academy. Akademi ini telah ada selama ribuan tahun dan merupakan akademi master jiwa tingkat lanjutan terbaik di kota. Kami mengkhususkan diri dalam mengajar master jiwa tipe terbang, insinyur jiwa, dan pilot Mesia. Kami juga memiliki program pascasarjana yang sangat baik untuk calon master baju besi pertempuran. Anda datang ke sini sebagai perwakilan dari Akademi Shrek. Hanya menyebut Akademi Shrek membuat Tang Wulin merasa bersalah, dan dia membuat keputusan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya denganmu, Kepala Sekolah Li, kami bukan perwakilan dari Shrek. Kami hanya mewakili diri kami sendiri. Kami berenam sedang dalam ujian sekarang, dan kami harus melawan lawan yang lebih kuat dari kami di setiap kota yang kami kunjungi. Semua ide dan seragam kami disita, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukan aksi di gerbang. Kami memilih untuk menantang Skyorder Star Ocean Academy karena kami yakin ini adalah akademi terbaik di seluruh wilayah barat laut. Mohon maafkan kami atas kesegeraan kami. Gu Yue dan Ye Xinglan melongo ke arah Tang Wulin. Apakah dia memiliki kepribadian ganda? Yang membuat mereka semakin terkejut, bagaimanapun, adalah tanggapan Li Zilong. Seperti yang diharapkan dari anak-anak dari Shrek, kamu tidak takut, pria itu tertawa. Anda memenuhi reputasi akademi kami. Aku senang kalian tidak langsung menyergap siswa kami di gerbang. Dulu ketika aku seusiamu, salah satu seniorku menyerbu pangkalan militer untuk menyelesaikan ujiannya. Itu adalah kekacauan. Akademi kami, Tang Wulin dan teman-temannya menatap Li Zilong dengan tatapan kosong. Kemudian Tang Wulin tersadar, Anda menghadiri Akademi Shrek. Li Zilong tersenyum. Iya, saya lulus sekitar 15 tahun yang lalu. Sayangnya, saya hampir tidak bisa lulus dari pelataran luar. Meskipun dia berbicara buruk tentang dirinya sendiri, ekspresinya dipenuhi dengan rasa bangga. Hanya bisa lulus dari pelataran luar Akademi Shrek, jika hanya nyaris, adalah pencapaian yang luar biasa. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum juga. Kalau begitu kami harus menyambutmu dengan tepat. Halo, senior. Kami sangat menyesal atas kejadian kali ini. Jika terlalu merepotkan, kami akan segera pergi dan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ujian kami. Omong kosong. Li Zilong melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak ada masalah sama sekali. Anda sudah di sini, jadi tidak ada gunanya pergi dengan tangan kosong. Selain itu, dengan semua kebisingan yang Anda buat di gerbang, akan menjadi anti klimaks jika tidak terjadi apa-apa, dan saya tidak akan memiliki penjelasan apapun untuk diberikan kepada siswa saya. Aku akan mencarikanmu beberapa lawan. Mereka akan menjadi siswa terkuat kami yang berusia di bawah 20 tahun, seperti yang Anda inginkan. Saya juga ingin sekali melihat seberapa besar jarak antara mereka dan Anda. Anda tahu, berbicara tentang Shrek, saya belum pernah berkunjung selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukan Spirit Ice Plaza. Saat itu, saya sangat ingin memasuki pelataran dalam dan belajar di Danau Dewa Laut. Sayang sekali saya tidak pernah berhasil. Jejak kekecewaan memenuhi mata pria itu saat dia mengingat masa lalu. Kejutan terus mewarnai ekspresi yang lain, tetapi Tang Wulin sepenuhnya mengharapkan hasil semacam ini.
Pertama-tama, dia dengan akurat membaca bahasa tubuh Li Zilong, mendorongnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tang Wulin merasakan firasat keintiman di bawah udara bermartabat pria itu setiap kali Akademi Shrek muncul. Tang Wulin menduga bahwa kepala sekolah adalah alumni akademi mereka, jadi dengan mengatakan yang sebenarnya, dia bisa menggerakkan hati pria itu. Gedung sekolah utama Skiorder Star Ocean Academy sangat besar. Itu membentang beberapa tingkat ke langit, mencapai ketinggian sekitar 100 meter. Atap kubah raksasa menghiasi bagian atas gedung, kemegahannya hampir menyamai gedung sekolah Akademi Shrek. Satu-satunya hal yang kurang dibandingkan adalah ukuran. Itu jauh lebih kecil dari Shrek. Li Zilong pertama-tama membawa mereka ke lobi untuk beristirahat. Ah, benar, apakah kamu ingin menggunakan Mesya dalam pertandingan ini? Dia bertanya. Tang Wulin segera menggelengkan kepalanya. Tidak, lihat saja kami. Apakah menurutmu Shrek akan membiarkan kami membawa Mesya? Benar, kata pria itu sambil berpikir. Beristirahatlah di sini sebentar. Minum air dan rehidrasi. Aku akan mengatur lawanmu lalu kembali lagi nanti untuk mengobrol. Saat Li Zilong berjalan keluar pintu, Xie menatap Tang Wulin dengan penasaran, alisnya terangkat. Sejak kapan kamu begitu jujur? Dia jelas menangkap beberapa petunjuk bahwa Li Zilong memiliki hubungan dengan akademi kita, Gu Yue menimpali. Kenapa lagi dia mengatakan yang sebenarnya? Benar, Wulin. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin pada awalnya, tetapi kecurigaannya dengan cepat terbentuk ketika dia mendengarkan percakapan itu berkembang. Tang Wulin menjawab dengan senyum masam dan menunjuk ke kepalanya dengan sombong. Ye Xinglan mendengus. Ya benar. Baik-baik saja maka. Ayo bersiap-siap, semuanya, kata Tang Wulin. Saya tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Kepala sekolah Li mungkin adalah senior kita dan membantu kita dalam ujian kita, tapi sekarang dia adalah bagian dari Skiorder Star Ocean Academy. Dia pasti akan memilih lawan terkuat untuk kita. Sebagian besar master jiwa di sini adalah tipe terbang. Mereka akan menjengkelkan untuk ditangani, tapi kita akan melanjutkan dengan rencana kita sebelumnya. Mereka semua mengangguk menegaskan. Setelah masalah diselesaikan, Tang Wulin menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Li Zilong kembali. Lawanmu sudah siap. Apakah Anda membutuhkan waktu untuk bersiap? Tang Wulin membuka matanya dan berdiri. Senior, kami baik-baik saja. Kami masih memiliki lebih banyak kota untuk dikunjungi setelah ini, jadi semakin cepat kami menyelesaikan pertempuran, semakin cepat kami dapat menyelesaikan ujian kami. Li Zilong terkekeh. Bahkan ketua kelas takut disingkirkan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut dengan itu. Saya hanya berharap mendapatkan beberapa poin bonus untuk diberikan kepada teman sekelas saya nanti. Saya tidak ingin salah satu dari mereka tersingkir. Li Zilong terkejut dengan jawaban ini. Itu menggerakkan hatinya. Luar biasa. Anda adalah ketua kelas yang baik. Baik, ikuti aku. Yang mengejutkan kelompok Tang Wulin, bangunan besar itu tidak memiliki lift. Hanya ada tangga berputar raksasa di tengahnya. Li Zilong menjelaskan bahwa bangunan itu dirancang seperti ini untuk membantu menenangkan murid-muridnya. Mereka menaiki tangga demi tangga hingga mencapai lantai tertinggi gedung. Langit-langit ruangan di lantai ini tingginya lebih dari 30 meter. Mereka berada di bagian paling atas dari kubah yang mereka lihat sebelumnya. Setelah melewati koridor, mereka menemukan diri mereka di aula yang sangat besar. Mereka kaget saat melihat ke langit-langit. Atap kubah terbuka ke langit di luar. Ini adalah observatorium astronomi akademi kami dan arena terpenting kami untuk pelatihan tempur, Li Zilong menjelaskan dengan bangga. Aula itu berdiameter sekitar 300 meter. Karena kami berspesialisasi dalam master jiwa tipe terbang, ruang ini dirancang untuk tidak memiliki batasan ketinggian. Tang Wulin menatap area terbuka dengan mata penuh keajaiban. Ini sangat keren. Anda bisa melihat bintang di sini pada malam hari. Aku yakin itu akan menjadi pemandangan yang indah.